Halo teman-teman, ada satu kutub namanya middle income trap. Kalau diterjemahkan jadi bahasa Indonesia, itu jebakan pendapatan menengah. Maksud itu, kalau satu negara berkembang mau maju jadi negara maju, dia pasti akan ketemu sama ini middle income trap. Dan jarang banget bisa jadi negara maju. Bagaimana ya? Sebelumnya, aku mau cerita sedikit tentang negara maju dulu ya. Contohnya, beberapa negara mereka jual sumber daya jadi negara maju. Itu nggak hitung. Juga ada Israel sama Singapura sama Korsel. Itu juga nggak bisa dihitung. Kenapa nih? Yang itu jadi negara maju karena jual sumber daya. Satu hari dia akan habisin itu sumber daya. Dan di dalam mereka nggak ada sangat high tech. Jadi nggak bisa janji mereka jadi negara maju ya. Itu sebenarnya kurang sedikit. Itu buat yang jual sumber daya. Dan buat Israel, kenapa dia negara maju, tapi kenapa di sini nggak hitung di ini middle income trap? Karena Israel, kita tahu ya, dia sebenarnya representatif di benefit tentang US di seluruh Asia Tenggara. Jadi itu beda banget. Singapura juga nggak bisa hitung jadi satu negara. Dia kecil banget. Sebenarnya dia cuma satu titik keseimbangan buat beberapa negara kuat, negara maju. Dan Korsel, kenapa? Kita tahu Korsel itu maju kan? Enak maju. Kenapa nih? Sebenarnya sebelum krisis keuangan di 1997, contohnya Samsung. Sebelum 1997, seluruh Samsung cuma 10% dipegang sama orang asing. Setelah 1997, lebih dari 50% dipegang sama orang asing, seluruh Samsung ya. Dan hampir semua dipegang sama US Samsung. Selain itu bank nasional di seluruh Korsel lebih dari 50% dipegang sama orang asing. Actually, based on this, economic system di Korsel udah nggak bisa dihitung belongs to Korsel. Jadi itu beda banget. Oke. Setelah jelasin ini, kita sekarang ada satu question ya. Siapa kasih ini curse? Kenapa? Pertama kali keluar ini konsep middle income trap dari US sama Eropa medium. Nah, karena tiap kali satu negara berkembang mau maju jadi negara maju, dia pasti akan ambil profit dari negara maju kan. Negara maju pasti nggak bolehin kayak gini. Jadi mereka pakai segala macam ajalah to stop this. Contohnya, bikin layout atau bikin negara pecah jadi beberapa negara. Atau mereka
pakai cara yang siapa dekat sama aku support yang siapa jadi presiden, ada apa. Jadi dia harus control ini. Dan setelah itu dia juga force open volume market. Bagaimana ngomong ya? Harus bolehin foreigner investment. Jadi kalau foreigner investment datang, setelah itu mereka pasti bikin satu krisis keuangan. Jadi mereka ambil profit pakai cara aneh-aneh. Kalau satu perusahaan ada satu negara udah threaten banget benefit mereka, contohnya Huawei. Udah threaten mereka banget, jadi mereka pakai segala macam. Contohnya, Huawei system nggak bagus buat negara sistem mereka. Jadi itu bullshit kan. Aku udah tanya beberapa orang in Indo ya, mereka juga bilang yang sistem paling aman adalah Huawei. Jadi bagaimana nih? Sekarang jadi Huawei nggak bisa jual di mana negara. Nah, teman-teman bisa mikir kayak gini ya. Ini cuma salah satu contoh aja cuma Huawei. Selain Huawei juga ada ZTE dan banyak hal yang lain kayak dulu US pernah bikin masalah di Xinjiang. Nah, dan itu soft. Setelah itu nggak jadi, bikin sama cotton dari Xinjiang lagi. Buat apa ya itu? Masalah apa cotton Xinjiang? Itulah, kalau menurutku, kenapa harus press Xinjiang ya? Pertama, Xinjiang banyak orang Muslim. Sebenarnya Xinjiang sebagian besar Muslim. Dan di seluruh dunia, banyak negara Muslim sebenarnya susah banget. Aku pernah dengar teman-teman aku ngomong, even though in Dubai, yang ada duit cuma sedikit orang doang. Banyak Muslim dia, ke depan mereka susah banget. Susah, bukan susah banget, susah. Kalau Xinjiang, jadi maju banget, bagus banget, aman banget. Kasih contoh ke seluruh Muslim dunia, susah dong buat those negara maju. Those tertentu ya, bukan semua negara maju ya. Agak sulit kan. Jadi itulah mereka mau press Xinjiang. Dan kita juga lihat kemarin beberapa negara Muslim mereka meeting di Beijing 1-2 tahun sebelumnya, yang waktunya sebelumnya lawan sama Israel. Ada presidennya especially jalan ke Xinjiang, lihat bagaimana Xinjiang bisa maju, bisa aman, bisa bagus, bisa bahagia. Dan balik dia langsung launch yang mirip kayak revolusi budaya lah. Jadi kita bisa mikir bagaimana bisa susah negara berkembang, susah jadi negara maju. Pasti atas satu tangan di belakang mengontrol semua. Dan setelah beberapa tahun press China, semua cara mereka udah pakai tetap nggak bisa stop China bermaju. Jadi akhirnya mereka no choice. Jadi bilang China sekarang negara maju. Yang Minister di Singapura pernah ngomong, kenapa China bisa break out ini sistem, break out jadi negara maju.
Karena China pakai beda politik systems. Jadi dia bisa outbreak. Dan cara mereka nggak cocok pakai di China. Nah, teman-teman, sekarang kita conclude. Middle income trap. Kita udah tahu middle income trap itu maksud apa. Setelah aku jelasin, menurutku teman-teman udah tahu siapa yang kasih ini curse. Ketiga, ini social media pakai middle income trap. Buat aku ini sebenarnya kayak bukan kutuk, bukan curse. Itu adalah cuci otak. Oke, simple lah ini videonya. Cuma tentang middle income traps aja. Oke, see you in next video, teman-teman. Bye-bye.